Shalom, selamat pagi sahabat Radio Iktus yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan senantiasa. Kita bersyukur dapat bangun dari tidur dan mulai di antara kita mungkin beraktivitas sejak tadi. Puji Tuhan kalau kita bisa beraktivitas, boleh menikmati kehidupan. Baiklah, sebelum melanjutkan aktivitas hari ini, kita akan mendengarkan firman. Mari membuka hati bagi firman. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kiranya Engkau berkenan bersabda bagi kami semua, memenuhkan hidup kami dengan sabda. Tidak ada ruang yang kosong di hati, di pikiran, di hidup kami. Biarlah penuh dengan firman, penuh dengan kuasa ilahi, penuh dengan kasih Tuhan. Dan kiranya kami bertumbuh-tumbuh di dalam Tuhan, dalam kebenaran firman. Kiranya hati kami terus diperbaharui, dan pikiran kami terus dijernihkan tiap kali oleh Tuhan. Kami selalu rindu akan firman, dan kami menikmati firman dalam kehidupan ini. Kami menghidupi firman dan hidup di dalam firman. Terima kasih ya Bapa, bersabdalah bagi kami semua. Mohon urapan-Mu turunlah atas kami dimanapun kami sedang mendengarkan siaran Radio Iktus pagi hari ini. Kami diberkati dari sabda, kami dipenuhi dengan urapan Tuhan, disegarkan jiwa raga kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih karena segala sesuatunya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sahabat Radio Iktus, pada pagi hari ini tema untuk kita renungkan bersama adalah Face Your FOMO. Apa itu? Menghadapi FOMO. FOMO itu adalah singkatan, ya. Kita akan mendasari dengan Galatia pasal 5. Satu ayat saja. Galatia pasal 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24. Saya bacakan ya untuk kita semua. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Saya ulang. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Ya, ini ya milik Kristus, dia berarti menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu, segala keinginannya. Semoga itu terjadi dalam hidup kita ya, yang percaya kepada Kristus. Kita juga menyalibkan kedagingan kita, tidak lagi bergantung pada hawa nafsu, kedagingan, keinginan kita, tetapi sungguh-sungguh ya hidup dalam Tuhan Yesus, percaya dan bergantung kepada Yesus saja. Ya, tadi Face Your FOMO ya. FOMO itu apa? Sahabat Radio Iktus, di dunia sekarang ya. Dunia sekarang apa itu? Ya, generasi sekarang, generasi milenial dan juga generasi Gen Z. Kita biasa sebut itu Gen Z ya. Ini kalau di sosmed, sosial media, mereka tuh punya banyak istilah-istilah. Ya, mungkin Anda ada yang muda mendengar siaran Radio Iktus saat ini pasti tahu. Kalau FOMO, JOMO, FOBO, YOLO, tahulah ya ini singkatan-singkatannya apa. Nah mungkin ya yang telah dewasa lanjut usia nggak ikut juga di medsos mungkin kurang tahu ini apa ya. Tetapi nggak apa-apa, kita dengarkan bersama-sama. Kita mau melihat dunia hari ini ya, generasi sekarang dengan kehidupannya yang tadi itu ya. Harus menghadapi itu dan bisa terjadi FOMO, JOMO, FOBO, YOLO gitu. Itu singkatan-singkatan ya dalam bahasa Inggris, terutama di dunia orang muda, remaja ya, generasi Z yang sekarang dan masih termasuk yang generasi milenial ini juga pasti mengerti ya. Istilah-istilah sahabat Iktus. Apa sih istilah-istilah ini? Ya ini ya ternyata bukan cuma istilah ya, sebatas bahasa gaul. Bukan juga. Tapi ini secara psikologis, ini bisa menjerumuskan ke emosi yang negatif. Orang-orang terjerumus ke dalam gaya hidup yang tidak baik. Ya, kalau tidak bisa mengatasi FOMO, JOMO, FOBO, dan YOLO misalnya. Mungkin ada begitu banyak istilah lainnya lagi ya. Tetapi kita tidak cukup waktu untuk semua itu. Setidaknya untuk FOMO, JOMO, FOBO, dan YOLO kita mau pelajari itu apa sih. Dan mengapa kita harus hadapi. Sebab tidak menghadapi ini ada bahayanya ya, karena kita akan terganggu secara emosi juga secara psikologis, tapi juga bisa terjerumus dengan gaya hidup yang tidak baik. Nah, saya mulai dari FOMO dulu ya, FOMO.
Itu adalah singkatan dari fear of missing out. Fear of missing out itu artinya takut tertinggal. Jadi kalau kayak ada berita-berita, kalau ada tempat makan atau ada sesuatu yang baru, remaja orang muda itu biasanya FOMO. Dia takut banget. Orang kok cerita ini dia nggak tahu. Dia harusnya sudah tahu. Biar kalau orang cerita, dia sudah tahu. Dia dari sana bahkan udah tahu. Walaupun nggak suka roti kok dari susu, dia nggak suka susu, tapi dia makan aja karena orang bicarakan tentang ini. Jangan sampai gue belum tahu ya, atau nggak bisa ngomong. Waduh, gengsi banget. Waduh, jangan sampai itu terjadi ya. Itu namanya fear of missing out. Di sosmed itu biasa ditulis pengalaman-pengalaman FOMO, fear of missing out ini buruk loh. Takut kalau ketinggalan. Jadi harus ikut serta. Ya, soalnya medsos makin membuat populer. Jadi, wah, bagaimana kalau nggak tahu? Kalau yang diposting itu sudah disebarkan kegiatan begini, sini kok nggak tahu ya? Sini harus tahu nih. Nah, tetapi ada bahayanya. Sini harus tahu, ya semua cara dihalalkan. Bagaimana caranya tahu gitu? Itu baik atau tidak, mahal atau tidak, sini harus tahu. Itu masalah. Jadi sebenarnya FOMO, fear of missing out ini populer di tahun 2004, nggak terasa. Terus makin meluas di 2010, tapi masuk ke kamus Oxford, masuk kamus istilah FOMO ini di tahun 2013. Ya mungkin kita kalau generasi dewasa lanjut usia tidak lazim ya, tetapi ini dunia generasi sekarang biasa banget kalau dengar FOMO itu. Ya, jadi ini harus diatasi karena tadi ya jangan sampai saya nggak tahu, saya harus tahu. Nah itu harus diatasi. Ini emosi negatif sekali ya. Tolong kita berpikir, kita harus menyalipkan semua kedagingan kan. Tidak ada yang sempurna, tetapi supaya kita tidak terjebak oleh FOMO ini, kita harus mengembangkan kelebihan kita. Kenapa kita harus sama dengan orang lain? Kenapa artis itu kalau mengupload tentang ini, kita juga harus begitu? Kan enggak. Kenapa ya kita harus tahu itu si A si B? Kan ada juga yang nggak penting banget. Coba kembangkan diri kita sendiri ya, atasi FOMO ini. Coba berpikir bahwa semua itu keinginan tidak harus dipenuhi. Alkitab bilang gitu. Kalau kita udah percaya Tuhan, ya surat Galatia tadi, kita fokus kepada Tuhan, bukan kepada yang populer atau apa yang sedang tren. Lalu kita ikut sana, ikut sini, dan lalu minder ketika tidak bisa ikut. Wah, aku miskin sih, aku nggak punya ini itu sih. Lalu merasa kurang itu loh dalam hidup. Padahal dengan memiliki semua yang orang punya itu tidak berarti juga cukup kan? Tidak pernah cukup. Ayo kembangkan kelebihan diri. Ayo berteman, berteman pilihlah. Berteman dengan teman yang positif. Jadi ada damai sejahtera juga. Kalau udah tahu temannya tuh nggak mau banget ketinggalan zaman, nggak mau ketinggalan berita, kita deket dia, kita juga jadi heboh. Tapi nggak usah kali, nggak harus kayak gitu. Kita bisa berdamai dengan keadaan kita, diri kita. Ini kalau ada anak muda yang dengar, please. Anda tidak harus tahu semua hal itu dan mencoba semua. Iya, kalau yang dicoba itu baik. Coba-coba tuh belum tentu juga. Lalu bisa cuma coba, lalu kalau terjebak di dalam lebih repot ya. Nah, JOMO, sekarang JOMO, JOMO. JOMO itu joy of missing out. Ini kebalikan dari FOMO. Kalau FOMO tuh fear of missing out, takut. Kalau tidak tahu, tidak mengerti, harus tahu gitu. Kalau joy ini dia happy aja kalau nggak tahu apa-apa. Oh, kalau gitu ini lebih bagus? Not yet. Tidak juga, belum tentu. Kalau orang JOMO itu joy of missing out, dia itu saudara cenderung cuek. Biar dunia ini mau runtuh, gue tidur. Biar orang sudah tahu itu roti susu, makanan ini, minuman, pakai apalah namanya apa, istilah-istilah tuh gue tahu semua. Ada yang kejar. Kalau dia ini, gue nggak tahu apa-apa, nggak apa-apa. Masa bodoh? Emang orang harus tahu semua? Dia begitu. Tapi ini JOMO itu joy of missing out, nggak bagus juga. Ini ekstrim lainnya dari FOMO ya. Kalau JOMO ini dia senang tertinggal, nggak apa-apa. Nggak ikut arus, nggak ikut zaman, ketinggalan zaman, nggak apa-apa. Tapi ada bahaya ya, salah kaprah itu. Karena JOMO ini
nggak bagus juga ya sahabat Iktus. Kalau kita tuh cuek gitu, ya ikut juga sih. Jangan sampai nggak peduli, nggak tahu apa-apa di dunia ini. Tapi jangan juga harus mengejar semua, itu sih. Kalau ada psikolog bilang Jomo ini orang yang tetap merasa nyaman, tenang, meskipun melewati banyak hal yang sebenarnya tidak boleh dilewatkan. Dia lewatkan aja, sapu rata, santai. Ya jangan cari aku di kamar aja, selalu ada di kamar. Ngapain ya, kita nggak tahu, jangan kepo. Tetapi dia nggak peduli dunia luar gitu loh. Ini ngeri juga. Ya ikutilah perkembangan, ikutilah pergaulan juga, tetapi nggak usah sampai joy gitu kalau dengan dirimu sendiri gitu. Joy juga dengan orang lain, harus tahu juga. Jangan tersesat ya, begitu keluar rumah, loh kok saya ada di mana ini? Saking jarang keluar ya. Jadi ini ekstrim yang tidak begitu baik. Psikolog itu bilang juga orang yang mengklaim melakukan JOMO, joy of missing out, tidak melakukan apapun, itu orang yang tidak produktif. Tidak mengejar apa yang harusnya dia sudah dapatkan pada masa itu, usia gitu, dia enggak, ketinggalan terus. Dan dia joy aja. Kenapa mesti gelisah? Gue damai-damai aja hatinya. Ini bahaya karena dia tidak produktif ya. Dan dia akan ya makin ketinggalan juga sih. Walaupun dia happy-happy aja. Oh semua kawan-kawan seusia ini begini. Saya enggak begitu, ya enggak apa-apa juga, biar kayak begini aja. Nah itu loh jelek, tapi kalau kamu bisa kenapa enggak gitu. Jangan sampai enjoy banget, happy banget untuk hal yang rata-rata seumuranmu bisa, orang lain bisa. Ini waktunya untuk produktif, tapi kamu tidak berproduksi apa-apa. Jangan, karena masa lain akan datang, masa tua gitu. Itu sih. Yang ketiga, FOMO. Saya ulang, yang pertama FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan. Ikuti semua hal. Ikuti semua keinginan. Yang kedua, JOMO, joy of missing out. Gak apa-apa, saya ketinggalan apapun, saya happy aja, dunia saya sendiri. Ini bahaya, tidak produktif. Yang ketiga itu FOBO. FOBO ini fear of better option. Apakah ini juga lebih baik? Ini istilah mereka ya, anak-anak muda, FOBO. Jadi FOBO itu fear of better option. Kalau FOMO itu tadi menginspirasi orang untuk cari berita. Kalau JOMO itu buat orang tuh nggak suka berita, nggak peduli. Apakah FOBO ini mengatasi dua hal tadi? Tidak juga. FOBO ini fear of better option. Ini orang yang itu sahabat itu takut dengan opsi-opsi yang lebih baik. Dia selalu cari yang lebih baik lagi, yang better. Jadi dia lalu terjebak dalam pilihan-pilihan yang akhirnya tidak ambil keputusan, tidak pilih. Saking dia pikir, ini nggak baik, ini jangan. Atau abis ini ada yang lebih baik lagi, saya tunggu aja. Abis ini saya tunggu aja. Ini juga jelek. Ya orang mau perfect sekali itu nggak ada. Kamu boleh jalani taman ini dan petiklah satu bunga yang paling indah. Lalu pemuda itu jalan, tapi ingat ya, kalau udah sampai ujung nggak bisa balik. Pemuda itu jalan. Dia lihat bunga-bunga sampai ujung, dia nggak petik sesuatu pun. Lalu ditanya, anak muda, kamu nggak menemukan bunga indah satu pun di sepanjang jalan taman ini? Sebenarnya ada sih tadi, tapi saya pikir siapa tahu masih ada di depan, masih ada lagi kali. Siapa tahu di depan ternyata sudah ujung, dan katanya saya nggak boleh balik. Iyalah, kehidupan satu kali dijalani. Begitu, kalau ini FOBO, fear of better option, ini berlebihan ya. Ya kita harus lebih baik, tapi dia ketakutan kalau ini tuh bukan yang terbaik gitu. Akhirnya dia nyesel melulu karena selalu cari yang terbaik. Dia ada kecemasan, fear ya. Kalau ini bukan yang better gitu, harus yang better, lebih lagi, better dan better. Ya begitu terus. Jadi ya ada orang yang mengalami FOBO ini itu dilakukan research ya. Researchnya itu orang ini ternyata saking berlebihan ya, takut kalau ini bukan yang terbaik, atau terus perbaiki, nggak kelar-kelar skripsinya, terus betulin, akhirnya rusak semua, terlalu banyak yang dibongkar gitu. Jadi orang ini tuh akhirnya menunda aktivitas, lupa diri, terus menunggu sampai bisa memiliki lebih banyak variasi opsi. Gila enggak? Ini serem sekali ya. Orang Kristen tidak bergantung pada hal ini, bergantung pada kehendak Tuhan. Nggak bisa terus saya nggak mau ini, nggak mau itu. Siapa tahu ada lebih ini. Jalani dulu.
ini aja belum dijalani kok. Ini orang-orang yang fear of better option ini dia suka ganti keputusan di menit terakhir ya, karena merasa ini lebih baik lagi, ini lebih baik lagi. Ya akhirnya ini maaf kalau dunia pendidikan ya, kalau Anda mengajar sekolah atau masih sekolah, itu waktunya habis, time out. Jadi berapa soal nggak dijawab tuh? Karena ini sebentar lagi, last minute dia ubah lagi jawaban yang tadi. Akhirnya sudah close, ditutup. Ini orang yang ketinggalan bener, bukan karena nggak pinter, terlalu pinter kali, atau terlalu gimana ya, sehingga dia tidak pernah puas. Akhirnya dia tidak pernah menyelesaikan sesuatu. Dia ketakutan kalau dia nggak bisa yang better. Aku harus better, lalu dia paksakan, tapi akhirnya bisa terjadi. Dia menyesal dari tahun ini ke tahun ini, terus penyesalan. Kenapa gue kemarin gak pilih ini? Ternyata itu yang paling baik. Kenapa aku gak memutuskan untuk oke aja? Lalu dia terus tenggelam dengan keputusan masa lalu. Atau terus menunggu yang tak pasti. Padahal yang sudah ada yang pasti-pasti dilewati. Ini fear of better option. Selalu mau pilih yang better. Ini bahaya juga, gak bagus. Biarkan Tuhan pilihkan, berserah, Tuhan atur. Harus ada waktu dong, kita batas-batas hidup di dunia ini, kita nggak selamanya guys. Jadi kita tuh nggak bisa nunggu terus, barangkali ini terlalu banyak barangkalinya, akhirnya lewat. Kita harus memilih, nggak ada pekerjaan tanpa resiko. Semua hal ada resikonya, ya kita tanggung. Kalau kita milih ini, milih itu, memangnya ada yang tanpa resiko? Nggak ada. Ya udah, kalau ini bukan yang terbaik, kita akan perbaiki diri, nggak usah ketakutan begitu, lalu sampai nggak memilih, sampai tidak menentukan sesuatu. Yang keempat, sahabat Radio Iktus, YOLO. YOLO itu YOLO, you only live once. Kamu hidup itu hanya satu kali, ya. You only, ya, kamu hanya satu kali hidupnya, ya. Ini prinsip ya anak muda ini. Kalau hidup itu cuma satu kali, YOLO, jadi ya harus dinikmati. Ini bahaya kalau YOLO ini you only live once ya. Ini jadi mantra YOLO, YOLO, YOLO. Maksudnya ini hidup cuma sekali, ayo nikmati, ayo hidup sehabis-habisnya. Ini bahaya. Ya, bahaya sekali karena berpikir tidak ada lagi hari besok. Hari ini tuh ya nikmati aja semuanya. Bikin aja apa yang suka, mau positif mau enggak, negatif atau enggak, pokoknya enggak bisa kontrol. Pokoknya ya kamu tuh kamu hanya hidup satu kali. Pakai itu ya, mau sembrono kek, mau kurang sehat kek, mau apa kek, enjoy. Ya ini ya. Kalau tadi 3 tuh semua fear, takut ini, lalu ekstrim semua. Kalau ini tuh sebuah mantra bagi anak muda itu. Ingat ya, kamu hidup cuma sekali. Ya bagi sebagian orang ini jangan buang-buang waktu, masih bagus tuh ya. Tapi bagi sebagian orang lagi, YOLO ini bahaya sekali. Karena hidup hanya sekali, lalu ya dia tidak peduli lainnya gitu. Ini juga nggak begitu bagus. Oke, tokoh Alkitab sahabat Iktus. Bagaimana dengan Sakeus? Dia ini FOMO, JOBO, FOBO, atau YOLO? Oh bisa semua kali ya? Enggak. Sakeus tuh ya boleh dibilang kepo ya tadi ya, dia mau tahu semua ya. Jadi jangan sampai aku nggak tahu, orang lain sudah tahu, orang sudah bilang tentang Yesus. Ya aku FOMO, dia fear of missing out, takut kalau nggak tahu mungkin. Jadi dia usaha supaya bisa lihat Yesus. Ya kalau tentang Yesus, kalau ini saya juga harus alami. Apa sih itu namanya seks bebas, saya coba dulu, saya harus tahu. Jangan sampai saya ketinggalan, orang sudah bicara seks, saya kok nggak tahu gitu. Nah itu kan bahaya. Jadi semua relatif ya. Menurut aku nggak ada satupun yang better yang harus ini ekstrim yang bahaya kalau salah. Tapi kalau singkatan ini dibawa ke hal yang positif, dalam iman, percaya pada Tuhan, nggak bisa semua kedagingan begitu. Ini masih oke ya. Tetapi bagaimana sih kita tidak terikat baik FOMO, FOBO, atau JOBO atau YOLO? Bagaimana sih kita ada ruang bagi Tuhan dan kita tidak terikat dengan semua itu. Jadi kita bijaksana.
Memakai hari-hari hidup dengan saksama. Nggak usah sampai kayak gini. Kalau sampai udah ketinggalan, ya udah kita bisa perbaiki yang mana. Jangan sampai sudah cuek sekalian semua hal. Jangan juga kalau hidup ini cuma sekali, terus kita pakai waktu dengan baik, puji Tuhan. Pakai untuk memuliakan Tuhan. Tetapi kalau hidup ini cuma sekali, lalu kita harus menikmati. Kenapa rumah tangga begini rumit? Hidup cuma sekali, cerai aja. Ada orang lain kok yang bisa dinikahi, atau ada yang mau menikahi saya yang lain. Jangan gitu dong. Hidup cuma sekali, yes, tetapi kan kita hidup sekalinya ini buat nanti, hidup di sorga. Gak boleh lupa kita itu di dalam Kristus. Jadi hidup sekali iya, tapi ini menentukan untuk nanti kita ke depannya, untuk di sorga. Itu tadi Sakeus. Bagaimana Herodes? Apakah dia missing out, takut berita, atau dia joy ketinggalan, orang maju sudah berangkat, saya nggak usah, nggak apa-apa? Atau dia hidup ini cuma sekali, siapa itu saingan, harus dihabisi, jangan sampai bayi Yesus itu jadi raja itu, wah gimana ya, ini rival, nggak boleh ada. Atau mungkin dia ya sudahlah, apa terjadi, barangkali ada yang lebih baik, atau aku harus gimana nih, sampai dia tidak ambil keputusan. Herodes yang mana, saudara? Kalau zaman sekarang ya Anda boleh menjawabnya dengan bebas ya, tetapi salah satu dari ekstrim tadi itu tidak baik ya. Wajar aja sih hidup ini. Konsep menyalibkan daging itu kan Rasul Paulus bilang, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia menyalibkan daging serta hawa nafsu keinginannya. Dia tidak lagi, dia matikan, dia hidupnya dalam Kristus. Jadi dia ditentukan Kristus, dia dibimbing, dipimpin oleh Kristus. Barang siapa menjadi milik Kristus, dia menyalibkan dagingnya. Daging itu dosa yang ada dalam sifat manusia yang udah jatuh. Juga perbuatan daging telah nyata ada, saudara, di Galatia 5. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Kalau untuk begini dia nggak akan ikut. Nunggu apa di sana? Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Enggaklah dia ini. Enggak perlu dia salah satu ekstrim tadi, karena dia tidak mikirkan dirinya sendiri. Dia juga tidak ada kedengkian, kemabukan, pesta pora. Dia enggak akan lakukan kalau kayak gitu. Dunianya lagi pesta-pesta nih, dia kan enggak. Itu enggak perlu aku ketinggalan, enggak apa-apa kayak gitu. Tapi dia juga tidak, lalu aku hidup dengan duniaku sendiri, bersemedi, baca Alkitab terus tiap hari, nggak usah bergaul. Dia juga enggak. Dia diatur oleh Kristus, bukan oleh dunia, bukan oleh trennya, bukan juga oleh keinginannya, bukan juga oleh karena hidup ini terbatas, cuma sekali, lalu dia panik gitu. Bukan. Dosa itu bercokol di dalam daging, jadi harus menguasai dan sudah menyalibkannya. Ya. Instruksi Paulus ini diilhami oleh Yesus sendiri yang berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, hendaklah ia menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi nggak bisa mengikuti keinginan diri. Dunia bilang, follow your heart, ya, apa kata hatimu, kamu percaya diri. Tapi Yesus bilang, follow me, ikut Yesus. Jangan percaya diri, jangan percaya hatimu, kedalaman hati siapa tahu. Tapi kita percaya kepada Kristus, kan begitu. Kedepankan Kristus, memakai senjata-senjata kebenaran dalam hidup ini. Ya, itulah yang dikehendaki. Baik Roma 8:13 maupun Roma 6 ayat 11 udah kasih tahu kita. Nah, karena itu kita udah dibebaskan dari dosa, ya jangan lagi hidup di dalamnya. Semua yang bukan dari Tuhan, ya, hiduplah di dalam Tuhan. Saya kira ini jelas sekali, tapi mau nggak kita melakukannya? Ya, ikut kata hati atau ikut Yesus? Percaya diri atau percaya Yesus? Jadilah dirimu sendiri atau jadi seperti yang Yesus mau? Nah, kiranya kita berubah dalam hidup ini ya, karena Yesuslah kebenaran dan kehidupan, kita ikut Dia. Gak bisa hidup cuma sekali, as long as you are happy, that's all that matters. Gak boleh begitu. Selama kamu bahagia, itulah yang penting. Oh ya enggak, hidup sekali dipakai dengan baik. Hidup ini kesempatan gitu, bukan sesuka kita. Oh, no matters, tidak ada masalah. Kalau saya pokoknya suka, saya senang. Nggak begitu. Apa artinya orang punya semua tapi kehilangan nyawa, ya? Sebagai gantinya. Mari jadi orang Kristen yang baik, yang benar, anak-anak muda yang benar, yang hidup bagi Tuhan, ya. Tidak jatuh pada ekstrem ini ataupun itu. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, di balik kemajuan-kemajuan yang terjadi dan juga berbagai peristiwa di zaman sekarang, tolonglah anak-anak muda, tolonglah kami, keluarga kami, supaya tetap berpaut pada Kristus, supaya melakukan apa yang Kristus mau, bukan keinginan-keinginan pribadi atau teman-teman atau dunia ini. Tidak juga serba takut ini takut itu sebab kami udah diselamatkan oleh Kristus. Dan juga tolong supaya kami rajin, supaya kami peka, memakai hari-hari hidup ini dengan baik, dengan seksama, dengan bijaksana. Tolonglah kami ya Roh Kudus, pimpinlah kami. Berkatilah kami semua, kami berserah dan bersyukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.